Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, supaya kita bisa melaksanakan UTS kita dengan baik dan nikmat. Salawat beriring salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Apipi, NIM 2522337 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Logika dan Algoritma dengan materi pentingnya logika dan algoritma. Pada dasarnya, semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada, yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode, sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Definisi logika. Mari kita berpikir dengan logis, atau mari kita menggunakan logika kita. Kiranya perkataan seperti ini kerap kali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Secara umum, kalimat logika dan logis merujuk kepada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar, serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai sesuatu yang benar atau salah. Definisi algoritma. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, berasal dari Persia, yang berasal dari kata algoritmi, dan kini lebih dikenal dengan sebutan algoritma sebagai nama atas temuannya tersebut. Pada prinsipnya, algoritma dari sebuah proses ada 3 tahapan, seperti terdapat inputan yang dimasukkan ke dalam proses, dan dari proses akan menghasilkan output atau keluaran. Sebagai contoh, dalam sehari-hari, ketika kita membuat mie instan, maka kita dapat menyusun urutan sebagai berikut. 1. Nyalakan kompor. 2. Masukkan air ke panci, rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie instan, tunggu hingga matang. 4. Tuangkan mie dalam mangkok. 5. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. 6. Mie instan siap dihidangkan secara sederhana. Algoritma dapat digambarkan seperti di atas. Algoritma memasak mie instan, di mana proses yang kita kerjakan secara berurutan mulai dari inputan, memasukkan air, dan memasukkan mie instan. Kemudian dilanjutkan proses merebus sampai matang. Kemudian memasukkan bumbu hingga menghasilkan output dan berupa mie instan siap untuk dihidangkan. Kriteria algoritma. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik menurut Donald E. Knuth adalah: 1. Input. Suatu algoritma harus memiliki inputan baik 0 inputan atau lebih. Jadi suatu algoritma dapat memiliki inputan lebih dari suatu. 2. Output. Harus dihasilkan oleh sebuah algoritma karena akan menjadi sia-sia apabila sebuah logaritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. 3. Finitis. Sesuai proses yang ada berhenti. Algoritma memasak mie instan, di mana proses yang ada kita kerjakan secara berurutan, mulai dari inputan, memasukkan air, dan memasukkan mie instan. Kemudian dilanjutkan proses merebus sampai matang. Kemudian memasukkan bumbu hingga menghasilkan output dan berupa mie instan siap untuk dihidangkan. Kriteria algoritma. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik menurut Donald E. Knuth adalah: 1. Input. Suatu algoritma harus memiliki input yang baik atau lebih, jadi suatu algoritma dapat dimiliki lebih dari 1 inputan atau bahkan tidak memiliki inputan sama sekali. 2. Output. Harus dihasilkan oleh sebuah algoritma karena akan menjadi sia-sia apabila sebuah
logaritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. 3. Vanitas, sesuai proses pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. 4. Definitiveness, algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multitafsir kepada pelakunya, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 5. Efektif, setiap proses dalam algoritma harus dibuat efektif mungkin, karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi. Sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia. Seperti contoh, kita tidak perlu menambahkan garam ke dalam air laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Struktur algoritma. Algoritma secara umum memiliki 3 struktur dasar, yaitu perulangan, percabangan, dan perurutan atau konsensual. 1. Perulangan atau looping. Pada kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, seperti makan, minum, mencuci, dan lain sebagainya, di mana pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai pada batas waktu tertentu. 2. Percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak pada mestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apabila keadaan tersebut terjadi, misalnya kita memiliki algoritma berangkat kuliah, kemudian terjadi kondisi cuaca hujan, maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya. 3. Terurut atau sequential merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutan di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan atau percabangan, sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses ke1 sampai dengan N. Bagaimana menyusun algoritma yang baik? Ada 2 hal yang penting ketika kita membuat proklamasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Hal ini menjadi penting karena tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika kita hanya memiliki algoritma yang baik namun dengan pemilihan struktur data yang buruk. Demikian, baiklah, kita akan lanjut ke bab 2 dengan judul algoritma dalam pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sebagai contoh, saat kita menyuruh seseorang untuk membuat mie instan, saat itu kita melakukan pemrograman terhadap orang lain untuk melakukan serangkaian kegiatan sehingga mie instan itu siap untuk disajikan. Jenis bahasa pemrograman. Jenis bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan tingkatannya, bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa ini merupakan bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang mengandung kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penerjemah. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. 2. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah, karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dari bahasa sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan controller untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Sebagai contoh bahasa tingkat tinggi adalah Turbo Pascal. 3. Kode PHP. Biasanya diproses peladen web oleh interpreter PHP yang diimplementasi sebagai modul daemon dan sebagai common gateway interface. Bisa dijalankan di server web. Hasil dari kode PHP yang ditafsirkan dan dieksekusi dapat berupa semua jenis data seperti HTML atau data gambar binar, akan membentuk keseluruhan atau sebagian dari respon HTTP. Penulisan algoritma dalam pemrograman. Penggambaran algoritma secara umumnya dapat disajikan dalam 2 cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan cara satu-satunya dalam menggambarkan algoritma dengan gambar, dapat juga menggunakan data flowchart.
PHP code adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci. Contoh kasus algoritma menghitung luas persegi: 1. Masukkan nilai, 2. Masukkan nilai lebar, 3. Tentukan rumus menghitung luas adalah panjang kali lebar, 4. Lakukan perhitungan, 5. Tampilkan hasil. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggunakan suatu permasalahan menggunakan flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang, sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Adapun contoh simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan yaitu input-output simbol yang digunakan untuk menggambarkan piranti masukan, piranti keluar seperti keyboard, mouse, scanner, sensor maupun piranti keluaran seperti monitor, printer, dan lain-lain. 2. Manual. Simbol ini untuk menggambarkan secara manual di keyboard. 3. Proses simbol ini seperti persegi panjang untuk menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. 4. Menyimpan file simbol story. File simbol story ini digunakan untuk menggambarkan storage atau online stringer, berfungsi untuk menggambarkan input data yang berasal dari disk untuk menyimpan data ke disk. Magnetic disk symbol. Input atau output yang menggunakan media magnetic disk. Flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart adalah terminal preparation, input output dedication, predefined process connector, office connector, arrow. 3. Variabel dan data. 1. Variabel definisi. Variabel secara umum dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang pada variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan manajemen dengan menggunakan operator. Semua pernyataan diakhir dengan titik koma sebagai contoh. Dalam pemrograman, kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Jenis variabel dan implementasinya. 1. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. 1. Bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu sendiri. 2. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka, misalnya $, 1 buah. 3. Nama variabel boleh menggunakan underscore baik pada awal, tengah maupun akhir nama. Boleh mengandung angka, misalnya 1 buah. Baiklah, kita akan melanjutkan bab 3, variabel dan data. Variabel didefinisikan secara umum. Variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer, dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan manajemen dengan menggunakan operator. Semua pernyataan diakhiri dengan titik koma sebagai contoh. Kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Jenis variabel dan implementasinya. 1. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. 1. Baiklah, kita akan melanjutkan ke bab 3,
variabel dan datang. 1. Variabel didefinisikan secara umum. Variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer yang dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP variabel yang diawali dengan tanda dolar, sedangkan manajemen dengan menggunakan operator. Semua pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. 2. Jenis variabel dan implementasinya. 1. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. 1. Bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu sendiri. 2. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka. Misal $1 buah 3. Nama variabel boleh menggunakan underscore, baik pada awal, tengah maupun akhir. 4. Nama variabel boleh mengandung angka, misalnya $buah 1. Jenis variabel dan implementasinya. 1. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. 2. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan. Baiklah, kita akan lanjut ke bab 3, variabel dan data. 1. Variabel didefinisikan secara umum dapat diartikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebuah kontainer. Dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan PH. Dalam PH, variabel diawali dengan tanda dolar, sedangkan manajemen dengan menggunakan operator. Semua pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. 2. Jenis variabel dan implementasinya. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Pada PH, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. 1. Bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel. 2. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka. Misalnya $1 buah 3. Nama variabel boleh menggunakan underscore baik pada awal, tengah maupun akhir. 4. Nama variabel boleh mengandung angka, misalnya $buah 1. Jenis variabel dan implementasinya. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. 2. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat dan jangan lupa tambahkan kata global di depan variabel tersebut. 3. Variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu akan dikembalikan nilainya, sehingga dengan menggunakan variabel tidak return atau tidak kembali ke nilai awal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk UTS. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi logika dan algoritma tersebut. Semoga dapat dijalankan dengan baik.